Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Adam, mahasiswa IDN. Hari ini saya mau bikin tampilan homepage seperti ini. Ini mudah, tapi agak sulit ngatur marginnya doang paling. Oke, langsung aja kita bikin ya projectnya. Di sini kita ke View, Command Palette, Flutter New Project, Application, Select Folder to create project in. Ini kita namain Homepage YouTube. Ini aplikasinya, desainnya ini yang barusan. Ini didesain sama kawan saya namanya Adit. Jadi saya pakai desainnya dia karena memang tugas dikasih sama dosen saya. Kemudian kita di sini bakal belajar banyak tentang media query. Jadi media query itu salah satu cara untuk mengatur ukuran kontainer dengan persen. Jadi kita nggak masukin 100 pixel, 200 pixel, tapi kita masukinnya berapa persen dari layar, berapa persen dari lebarnya, berapa persen dari layar, seperti itu. Jadi responsif dia kalau misalkan kita pakai media query. Gitu. Karena kan setiap layar kan pixelnya beda-beda. Jadi kalau kita pakai persen, misalkan kotak ini harus 50% dari layar. Gitu kan? Jadi mau layarnya lebar, mau layar kecil, tetap aja 50, setengahnya nanti keluarnya. Seperti itu ya. Itu keuntungan dari menggunakan media query. Oke, yang pertama nih kita hapus dulu kelas-kelasnya karena kita nggak perlu ya. Ini aplikasi bawaan dari kelas bawaan dari Flutter-nya. Terus kita bikin stateless widget. Kita kasih nama my app. Di sini kita kasih material app, home. Kita kasih nama homepage. Home-nya kita kasih nama homepage. Terus di sini nanti kita bikin kelas baru gitu, kelas homepage namanya. Tapi sebelum itu kita butuh font namanya Poppins karena ini semua ini menggunakan font Poppins ya. Jadi di sini ini kita hapus aja dulu. Kita ke downloads. Oke. Kita ke compress. Nah, di sini saya udah download font Poppins ya. Kalian kalau belum tinggal download aja di Google Font. Ini saya bikin dulu folder jadi ke PubSpec YAML. Terus kita bikin folder di sini. Kita namain fonts. Sekalian saya mau bikin folder images. Nggak di dalam folder fonts, tapi kita ke PubSpec YAML lagi. Terus kita bikin folder images. Oke. Folder font kita bakal taruh di sini. Kita drag. Kita taruh sini. Oke, kemudian kita daftarkan fontsnya di PubSpec YAML. Di sini. Di uncomment aja. Kita ganti nama jadi Poppins. Kemudian sininya diganti juga jadi nama inian kita, fonts kita. Tinggal di rename. Ini saya mau copy. Kita ke PubSpec YAML lagi. Di sini diganti jadi Poppins regular. Kita Ctrl S buat nge-save. Oke, kemudian di material app di sini kita pakai theme ya. Theme. Oke. Theme data. Di sini ada font family. Kita panggil Poppins. Jadi semua teks yang bakal kita ketik nanti semuanya bakal pakai font family Poppins gitu ya. Selanjutnya kita bikin homepage .dart biar nggak merah ya. Homepage .dart. Di sini kita bikin stateless widget. Kita namain
home page. Oke, Ctrl I, kita kasih Ctrl I, Ctrl titik, kita kasih material.dart. Baru di sini kita import home page-nya. Oke. Di home page ada beberapa yang perlu kita coding ya, karena emang ini halaman utama. Home page itu isinya semua ini. Yang pertama adalah return-nya scaffold. Kita bikin scaffold. Kemudian kita nggak pakai app bar, ini bukan app bar ya, ini langsung body. Kemudian kita kasih dia kolom, karena dia nurun ke bawah. Setelah itu kita kasih, ini kan nih, saya pengennya dia mepet nih. Mepet ke kiri gitu. Jadi kita kasih cross axis alignment. Start. Kemudian baru kita panggil children-nya. Children-nya. Yang pertama mau kita buat ini atasnya ini ya. Atasnya ini. Kita kasih nama aja ya. Welcome misalkan, welcome page. Jadi kita mau bikin kelas welcome page. Merah ya. Kita bikin kelas welcome page. .dart. Di sini kita bikin stateless widget welcome page. Kita import material.dart. Oke. Di sini kita Ctrl I auto import ya. Oke. Kalau udah, yang pertama mau kita bikin adalah ini ya. Ini kita biar gampang pakai namanya list style aja. List style. Atasnya ini good morning Jordan Figuera ya, kita mau bikin itu. Oke, kita pakai list style. Pertama kita klik title, kita ketik title, text. Title itu apa? Title itu ini tulisan good morning. Yang paling atas namanya title, yang bawah namanya subtitle. Yang icon ini namanya trailing. Trailing itu di pojok kanan, title di atas, subtitle di bawah. Kita tulis saja good morning. Oke. Kemudian kita styling good morningnya. Text style. Kita kasih font size 12. Oke. Ini kalau dijalanin sebenarnya bisa. Kemudian kita subtitle. Kita kasih teks juga subtitlenya. Kemudian kita kasih nama saya aja, Adam Marcel. Kita styling lagi di sini. Style, text style. Text stylenya, font size-nya kita kasih 18. Terus kita kasih font weight-nya 600. Font weight 600. Font weight. Terus font weight 600. Kemudian color-nya black. Color black. Oke. Ini merah. Karena mungkin saya ngilangin ini ya, apa namanya? Tutup kurung kayaknya. Oke. Kemudian subtitle udah, selanjutnya kita butuh trailing. Trailing ini kita pakai icon notification. Add outline. Oke. Ini harusnya udah oke ya kalau dilihat kelihatannya. Cuman saya belum nanti kontrol ngerunningnya ntar aja dulu. Selanjutnya setelah kita bikin ini tulisan good morning Jordan Figuera notification, kita mau butuh tulisan ini welcome to class structure app gitu kan. Jadi kita bikin lagi di bawahnya. Yang kita bikin adalah container ya.
Oke, kasih koma biar nggak. Oke. Oh, kita kasih koma, kontainer. Oke, di kontainer ini kita mau kasih margin karena dia ada marginnya ya, margin top di sini. Sama kita kasih margin left sama margin right. Kalau list style nggak perlu margin karena dia udah bawaannya ada marginnya gitu. Welcome page. Sebentar. Enggak sih, seharusnya nggak apa-apa ya. Container. Kita kasih margin. Kok kayak tulisannya beda gitu? Ya, karena kita mesti bikin kelas lagi di sini. Mesti bikin kelas lagi ya. Oke, jadi kita bikin kelas aja. Kelas yang tulisan ini ya. Ada welcome page. Kita bikin ini. Apa ya? Title kita namainnya. Title page. .dart. Jadi khusus tulisan ini kita bikin title page. Kita kasih stateless widget. Title page. Oke. Import material.dart. Baru di sini kan di dalamnya container. Kita butuh margin ya. Margin page inset from LTRB. From left top right bottom. Leftnya kita kasih margin kirinya kita kasih 15. Atasnya kita kasih 20. Right-nya kita kasih 15. Bottomnya 0. Bottom 0. Oke. Kemudian kita panggil child. Child-nya isinya text. Text. Kita namain welcome to class structure app. Structure app. Tapi kalau misalkan kita bikin seperti ini, dia bakal sebaris gini. Kalau kita pengen 2 baris, ini di sininya kita kasih /n. /n tuh artinya /n tuh artinya enter dalam codingan, bahasa codingan. Baru kita styling. Styling. Text style. Kita kasih font size ya. Font size-nya dia 23. Karena cukup besar. Font weight-nya 600. Karena dia tebal. Oke. Ini kan kita udah bikin ini ya, welcome page sama title page. Tinggal kita panggil di homepage.dart. Oh, welcome page udah. Sekarang yang kita bikin adalah title page. Oke. Jalanin aja apa ya? Jalanin aja lah. Kita F5. Kita running. Oke, kita udah lihat aplikasi kita. Ini dia bakal seperti ini. Dia bakal nutupin. Dia bakal nutupin ya, ketutup ininya, teksnya. Kenapa? Karena kita harus bungkus kolomnya ini dengan namanya save area. Wrap widget, save area. Kalau kita save, oke, save area tuh jadinya dia fungsinya untuk memberikan padding top di atas ini. Jadi tulisan-tulisan ini nih, apa sih namanya? Ini kita jadi teks kita atau yang apapun kita buat nggak akan muncul di atas ini, tapi di bawahnya. Jadi awalnya codingan kita tuh beradanya di sini, bukan di sini. Karena sebelumnya beradanya di sini, bukan di sini. Gitu. Itulah gunanya save area. Jadi kasih padding top aja gitu. Oke, kemudian setelah title page, yang kita butuhkan adalah, kalau kita lihat aplikasi itunya, yang kita butuhkan adalah ini. Ini kita kasih nama ini aja. Structure page gitu ya. Ini masih merah. Jadi kita bikin di sini structure page .dart. Oke, kita bikin stateless widget lagi. Structure page. Di sini lagi hujan, jadi maaf kalau suara saya agak ini ya, keganggu sama suara rintik hujan.
Kalau kita lihat structure page ini, dia halaman apa namanya, icon-iconnya ini tersusun horizontal. Jadi kita butuh row, dan dia ada marginnya. Jadi kita butuh kontainer untuk ngasih margin, gitu ya. Jadi ini kita bener butuh kontainer. Di sini kita kontainernya ini tinggal kita kasih margin aja. H inset from LTRB kayak biasa. Left-nya kita bikin dia 0 aja. Top-nya 35. 35 ya. Right-nya kita bikin dia 0. Bottom-nya kita bikin dia 35. Kenapa left-nya 0 kalau tadi 15? Karena kita bakal bikin row-nya ini udah ada jaraknya gitu. Jadi kita panggil child ini row. Oke, kan harusnya row-nya itu kan di pinggir sini kan. Tapi kalau kita panggil main axis alignment space evenly, maka dia akan seperti ini. Bakal ada space di antaranya gitu. Di sini kalau sebagai perbandingan, ini space-nya 1, ini 2, ini 2, ini 2, ini 1. Kalau sebagai perbandingan ya, itulah space evenly. Gitu. Baru di row ini, kita kasih dia children. Children-nya kita bakal bikin ini nih, 4 icon seperti ini, ada teksnya juga. Tapi kita nggak mungkin dong bikin 4-4-nya gitu. Oh, ini merah karena belum diimport. Kita balik lagi. Kita nggak mungkin dong bikin 4. Kita bikinnya 1 aja. Jadi kita bikin 1 namanya structure apa ya? Structure apa? Structure jabatan harus bahasa ininya. Adalah structure kolom aja. Gitu dah. Jadi kalian namain aja jabatan, icon jabatan gitu kan, atau ini langsung lah structure icon. Structure icon page. Nah, seperti ini. Kalian terserah mau namainnya apa. Oke, saya bikin di sini structure icon page dot stateless widget structure icon page. Oke, import material dot. Oke, di sini juga kita import. Oke. Tadi kan kita udah bikin row ya. Row itu kan menyusun secara horizontal. Sekarang kalau kita lihat, dia menyusun juga secara vertikal. Ini kan kita bikin icon nih. Dikasih kontainer di sini warnanya merah. Nah, di bawahnya ada teks. Nah, itu kita harus buatnya juga pakai kolom. Jadi kita bikin di sini kolom yang punya children container. Kita bakal bikin kontainernya ini bulat ya. Kita bikin width-nya, lebarnya itu media query of context size dot width. Ini kita pakai media query ya. Kita pengen bikin lebarnya ini 30%. 30% dari bukan 30%, tapi kita pengen bikin dibagi 7. Jadi anggap aja media query ini 100. Ini dari sini ke sini 100. Jadi kita pengen bikin lebarnya ini 100 dibagi 7 kayak gitu ya. Kita juga bakal bikin tingginya sama. Karena kita pengen bikin bulat, jadi tinggi dan lebar tuh harus sama gitu. Jadi media query dibagi 7. Gitu. Panjang layar dibagi 7. Yang itu yang pengen kita bikin. Kemudian di sini kita bakal decoration. Kita panggil box decoration untuk ngedekor ya. Kita kasih warna yang ini warna merah dulu. Nanti kita bakal ganti warnanya. Ingetin ya. Border radius. Head bukan di luar decoration tapi masih di dalam ini.
masih di dalam box decoration harusnya. Border radius circular. Radiusnya kita kasih ukuran yang sama, biar dia bulat. Border radius ya bikin lingkaran gitu kan. Cuman kalau mau 10 pixel bikin 10 pixel, 20 pixel terserah. Kalau saya mau pakai media query gitu ya. Kemudian di dalam kontainer ini saya bakal bikin icon. Di dalam kontainer sini saya akan bikin icon. Jadi setelah decoration sini saya panggil child icon comment. Ini sekali lagi nih komennya bakal kita isi secara dinamis ya di konstruktor nanti. Jadi ini cuma buat contoh aja. Kita kasih warna putih. Karena secara default, by default, warnanya itu bakal hitam. Color white. Kemudian di bawahnya sini, udah nih kita udah selesai bikin icon. Kalau kita lihat gimana aplikasi kita, homepage ya, homepage YouTube. Tuh, di tengah masih ya, karena dia emang tadi kan kita bikin jaraknya space evenly, karena cuma 1, jadinya dia ini nih jaraknya di tengah gitu. Nanti kalau udah ada 4 bakal berjarak dia. Kembali aja ke media query kita contohnya di sini. Kemudian kita bakal bikin teks. Jadi di bawah sini di luar kontainer kita bakal bikin size box ini gunanya cuma untuk ngasih jarak aja. Jaraknya height 10, kita bakal ngasih jarak 10 pixel aja. Kemudian kita kasih teks. Teksnya kita kasih tulisan chairman. Ini belum dikasih koma, makanya error. Jadi kalian kasih koma ya kalau misalkan lupa. Styling, text style, kemudian dikasih font size 12. Seperti itu. Oke. Sekarang ini kita baru punya 1 dan kita ngisi datanya chairman-nya, komennya ini secara statis gitu. Jadi kita harus bikin satu-satu icon-iconnya. Kita mau bikin 4 dan secara gampang lah bikin di konstruktor. Jadi kita harus ganti chairman-nya sama warnanya sama iconnya secara dinamis. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Caranya kita tinggal bikin aja di structure column ini, kita bikin konstruktor. Jadi di sini kita kasih final integer color. Oke. Kemudian final icon data. Oke, kemudian kita bikin lagi final string text gitu. Oke, tinggal dikasih di sini deh text. Terus di sini icon komennya kita ganti jadi icon data. Terus warnanya juga kita ganti jadi color. Nah, kita bakal ngisi warnanya ini pakai integer gitu. Ya. Kita bakal ngisi warnanya ini pakai integer. Oke. Nah, di sini dia bakal error karena dia minta di dalamnya tuh diisiin inian. Parameter-parameternya. Jadi kita isiin satu-satu di sini. This dot color, this dot icon data, this dot text. Dia masih error karena butuh required, atau kita kasih tanda tanya. Tapi kita kasihnya required aja. Required.
required. Oke. Sekarang udah nggak error, yang error ini di structure page. Karena di sini dia minta parameter sekarang. Kita isi aja. Color-nya tinggal kita isi dengan integer. Di sini saya udah nyatet nama-namanya ya. Jadi kalian terserah mau kasih warnanya gimana. Kalau saya nih karena sebelumnya udah dibikin, jadi saya udah ada integer warna-warnanya gitu. 615E. Oke. Kemudian kita panggil lagi icon data sekarang. Iconnya icon comment. Kemudian satu lagi adalah text. Textnya kita kasih share make. Kalian juga bisa kasih icon yang cocok dengan teks kalian gitu ya. Kalau saya karena nggak ada icon yang cocok, chairman kan apa artinya? Kepala sekolah ya? Atau apa? Nggak tahu. Oke, kalau misalkan kita lihat aplikasinya. Nah, udah ya, udah diisi secara dinamis ya. Tinggal kita copy aja di sini. Kita copy 4 biji. 3, 4. Banyak. Sekarang tinggal kita ganti-gantiin aja. Iconnya ini kita mau isi icon fold. Boleh. Ini icon kamera. Di sini icon poll. Oke, di sini kita kasih nama yang pertama chairman, yang kedua representatif. Kemudian treasurer. Oke. Belum dikasih koma. Kemudian nah ini OSIS. Nah kan berubah kan. Sekarang tinggal warnanya. Ini warnanya PR juga ya. Ini 0x FF 66B8 66B8E3. Kemudian yang bawahnya 0x FF F2BF4A. F2BF4A. Kemudian yang bawahnya ini 0x FF 62C357. 62C357. Oke, kalau kita save, dah warnanya udah sesuai. Selanjutnya kita ke homepage karena ini udah selesai. Nah, di sini kita bakal bikin, kita kembali lagi dulu ke inian aplikasi yang sebelumnya ya. Kalau kita lihat ini ada tulisan seperti ini ya. Jadi kita bakal bikin seperti ini. Ini saya sebut namanya banner page aja ya. Jadi kita kasih nama banner page. Kita bikin kelasnya, kelas banner page di sini. Dan kita butuh masukin icon nanti. Banner page.dart. Kita bikin stateless widget. Banner page.dart. Banner page. Kita import material.dart. Yang pertama, kalau kita lihat icon ini nih di tengah. Saya nggak pengen dia ke kiri, tapi dia pengen ke tengah. Jadi kita harus kasih dia widget center. Kemudian kita bakal buat dia ada elevation. Elevation tuh kayak bayangan gitu. Nah, container nggak punya ini apa namanya property elevation. Karena nggak punya, jadi kita butuh widget yang namanya material. Gitu. Dia bakal merah karena dia butuh child ya. Kalau too many positional argument expected but one found. Karena dia nggak punya children, kita harus ngasih children dulu. Jadi di center ini kita bukan.
center ini punya child material. Oke. Kemudian baru kita kasih elevation 10. Jadi tadi kita kenapa merah karena lupa ngasih child aja ya. Oke, kemudian dia punya border radius materialnya juga. Bayangannya jadi ikut nikuk gitu ya. Jadi kita bikin border radius di sini. Border radius. Border radiusnya kita kasih 20 aja. Border radius sirkular 20. Kemudian kita kasih warnanya transparan. Karena material secara default tuh punya warna, sedangkan kita nggak pengen ada warna di material, karena kita pengennya ada warnanya di kontainer. Jadi kita bakal bikin kontainer di dalamnya sini. Jadi materialnya terpaksa kita kasih transparan colornya. Biasanya seperti itu. Kemudian baru kita panggil child container. Nah, baru deh kalau misalkan kita save nanti kelihatan. Tapi nanti karena kita belum ngasih lebar sama tingginya, jadi kita kasih lebarnya dulu. Lebarnya sekali lagi saya pengen kasih media query of context size dot width. Saya pengen lebarnya ini 90% dari layar, gitu kan? Jadi tinggal dikali 0,9. Jadi saya pengen lebarnya banner ini 90% gitu kan. Jadi pengen dikali 0,9. Kemudian kalau tinggi kita kasih media query of context size dot height. Saya pengen tingginya banner ini 20% dari layar, 20% dari tinggi layar. Kalau ini kan tadi 90% dari lebar layar nih, lebar layar. Sedangkan sekarang pengen 20% dari tinggi layar. Tinggal dikali 0,2. Oke ya. Dan kemudian kita dekor biar kelihatan nanti. Kalau kita save kelihatan. Di dekor ini kita kasih box decoration. Kemudian kita mau kasih warna abu-abu. Warna abu-abunya saya pakai integer lagi. 0x ff F5. Kemudian saya mau kasih border radius. Border radius buat ngasih kalian setiap itu di save aja biar kelihatan hasilnya gimana ya. Kalau error tanya. Kemudian border radiusnya sama circular 20. Harus samain seperti di material ya. Kalau nggak disamain nanti nggak sinkron gitu kan. Jadi harus disinkronin. Kemudian baru di sini ini kita udah bikin ya. Ya, ini masih error nih. Karena belum kita import. Kemudian baru ini kan kita udah selesai nih bikin kontainer. Kalau misalkan di save kelihatan hasilnya. Kita ke homepage. Ternyata dia ini ya, apa namanya, mesti di running ulang karena terputus koneksinya. Lost connection to device. F5. Oke, ini warnanya ya. Ini F5, FF. Warna udah oke. Coba kalau misalnya kita nggak kasih. Berarti memang dari warnanya ya. Misalkan coba red misalkan. Oke, harusnya udah oke. Jadi ini warnanya aja ya. Color 0x ff F5. Tadi kenapa tadi? Mungkin ada yang salah tadi saya ngetiknya atau kebanyakan ya. Oke, kalau udah
Sekarang kita kembali lagi ya ke aplikasi yang sebelumnya buat ngasih lihat. Oke, ini kan kita udah selesai nih bikin banner tadi kan. Sekarang kita bakal bikin teksnya. Oke, tapi kalau kita lihat ini ada tiga bagian. Ini satu ke sini kita harus bikin kolom. Kemudian dari sini ke samping. Jadi kita harus bikin row. Jadi kita bikin ini dulu deh, row dulu ya, untuk menyusun widget-widgetnya secara horizontal. Jadi kita bakal bikin teks, kemudian bikin apa namanya gambar di sini. Oke, jadi di bawahnya decoration di sini kita bikin child row. Oke, di row ini kita panggil children, parameter children, baru diisi dengan kolom. Gitu, bikinnya ya. Di kolom ini kita pengen bikin dia mepet ke kiri. Jadi kita harus pakai cross axis alignment start. Cross axis start. Ini kalau misalkan kesulitan, nah ini dah, biar lebar dikit ya. Kemudian children-nya, yang pertama saya pengen bikin, kan ada teks ya di situ, tapi saya pengen bungkus pakai kontainer yang dia punya margin H inset from LTRB gitu kan, from LTRB. Left-nya bakal kita bikin 25, top-nya bakal kita bikin 25, right-nya bakal kita bikin 0 karena kita pengen kolom ini mepet sama ininya, gambarnya. Bottom-nya kita bikin 15. Gitu. Oke, kemudian setelah itu kita juga bakal kasih lebar kontainernya karena kita nggak pengen kan nanti dia nih kalau diisi teks kan panjang ya teksnya. Kalau misalnya diisi teks nanti dia ke pinggir kanan sini sampai overflow, jadi malah error gitu. Jadi harus kita kasih lebar dulu kontainernya. Yang lebarnya ini media query of context size.width. Saya pengen bikin dia ukurannya ini 50%. Jadi dikali 0,5. Gitu. Jadi pengen saya bikin ini panjang kontainernya ini 50% dari layar. Gitu guys. Oke. Karena di HP saya 50% ini segini sampai biran bagus. Biran online or offline and is very-nya ke bawah gitu. Easy-nya ke bawah gitu ya. Saya pengen seperti itu. Baru di sini kita kasih teks. Waduh, ini mesti nulis teksnya satu-satu nih berarti ya. Nggak apa dah. This application. Kalau sebelumnya kan saya ada desainnya ya dari si Adit, jadi tinggal copy paste desain gitu. Be run online or offline and is very easy to operate. Titik. Kita styling dulu ya. Tapi kayaknya nggak perlu sih. Bagus ya, udah kelihatan kan di HP kalian juga udah bagus. Kalau ada yang error tanya ya di kolom komentar. Kemudian setelah itu kita bakal bikin ini, button ini. Ini saya lupa kasih ini apa namanya? Inkwell. Karena saya pengen tuh ada ininya, ada apa sih namanya? Kayak gelembung air. Iya, percikan air gitu kalau diklik gitu. Saya biarin lah, nggak usah. Kita bikin di bawahnya teks. Masih di dalam kolom ya, kita bikin kontainer. Kontainer ini kita kasih margin H inset from LTRB. Left-nya kita bikin 25 juga. Top-nya kita bikinnya 0 aja karena di bawahnya udah ada jarak ya tadi. Udah ada jarak nih. Mana tadi kita kasih ini nih 15. Jadi kita nggak perlu lagi. Right-nya ini juga kita nggak perlu. Kemudian bottom-nya juga kita nggak perlu. Oke, kemudian kita kasih child-nya ini material. Karena kalau kita lihat tuh ada bayangannya ya.
bayangan juga tuh. Nah, kita bakal bikin bayangannya di sini 10. Yang punya parameter elevation tuh ya material ya, jadi kita butuh. Kemudian kita kasih border radius circular, radiusnya 40 deh, biar ekstrim sekalian. Kemudian baru di sini child-nya harusnya ada autocomplete. Nah, child kontainernya ini kita bakal bikin lebarnya ini 30% dan tingginya ini, nah tingginya ini saya mau bikin, nanti kita lihat ya, width media query of context size dot width dikali 0,3. Saya pengen bikin lebarnya ini 30%. Kemudian untuk tingginya saya pengen bikin media query of context size height ya. Height. Nah, ini dibagi 26. Sebenarnya kalian juga bisa dikali berapa persen, atau dibagi 3, dibagi 5, dibagi 5 kan jatuhnya juga berapa tuh? Jadi 20% kan? Jadi saya mau bikin dia dibagi 26. Nanti dia bakal bentuknya seperti ini. Kalau sekarang kita kasih dekor deh biar kelihatan ya. Decoration, box decoration. Di sini kita kasih border radius lagi. Bukan border, tapi border radius. Border radiusnya kita bikin circular, dan kita samain ya. Kita samain 40 radiusnya. Kemudian kita kasih warna ya. Kita kasih warna, color. Kita pakai integer lagi, 0x ff 6451e3 51e3. Warnanya jadi seperti ini birunya. Kemudian kita kasih child di sini. Kita kasih child di sini. Child center child text. Nah, karena kita pengen teksnya di tengah gitu ya. Karena kalau misalkan teks doang, teksnya nggak di tengah gitu. Jadi kita bikin dia pakai bungkus pakai widget center gitu. Kemudian kita styling di sini. Text style. Font size-nya kita bikin 10. Kemudian color-nya warna putih. Karena kalau by default warnanya hitam. Oke. Coba kita lihat ya. Di sini. Udah ya. Cuman belum ada ininya sih, animasinya. Coba kita bikin deh. Bikin animasi tuh di sini coba. Kita bikin di sini ya. Center, coba kita kasih refactor. Kita wrap widget pakai Inkwell. Inkwell-nya dia butuh on tab. On tab-nya kita kosongin dulu. Kemudian coba kita control save. Nah, dia adanya di luarnya malah ya. Kita bungkus coba material di sini. Refactor wrap with material ya. Material, color transparan. Kita save. Nah, udah ada ya. Udah ada tuh. Jadi mungkin di sini elevationnya kita kasih di sini aja, materialnya kita kasih di sini. Jadi mungkin di sini nggak perlu mungkin.
Baru di border radius kita kasih Inkwell juga. Coba kalau kita lihat, tuh ya, udah kelihatan ya. Oke, kemudian di sini kita refactor. Kita remove this widget. Oke. Tapi ini ada warna hitam-hitamnya ya. Mungkin atau gini, atau di sini deh kita kasih Inkwell-nya, misalkan wrap with widget Inkwell. Baru di sini kita kasih border radius sama on tab. Baru di sini kita kasih material wrap with widget material. Ini kita Ctrl X. Oke, di sini. Kemudian ini di apa namanya, remove aja, remove this widget. Ini kita nggak butuh. Remove this widget. Nah, udah nggak. Oke, kalau kita lihat, sekarang nggak ada ininya ya, nggak ada apanya, nggak ada animasinya. Kalau gitu bener yang tadi mungkin ya, di sini nih. Nah, di sini nih kita kasih Inkwell, refactor, wrap with widget, Inkwell. Kita kasih on tab sini. Oke, kemudian ini juga. Oke, sekarang ini dibungkus pakai material. Wrap with widget. Material. Kan, kalau nggak dikasih itu jadi bakal putih kan, jadi kita harus kasih color transparent. Oke. Nah. Oke, baru kita kasih elevation sini. Dia ini lagi, apa namanya? Jadi bener deh, kita kasih elevationnya di luarnya aja. Nah. Oke, kemudian ini kita kasih ini di sini ya. Kita copy border radius di sini. Nah, di sini juga deh. Ini kasih elevation 10. Oke. Ini Inkwell-nya nggak butuh di sini. Kita remove this widget. Ini maaf yang di sini ada agak sedikit lama karena sebelumnya saya belum buat. Tapi udah oke kan? Animasinya tuh. Oke. Udah. Sekarang kita harus buat gambar di sini ya. Jadi kita import dulu gambarnya dari sini. Download. Nah, saya udah punya gambarnya, kalian cari aja sendiri. Ini tinggal di drag ke images di sini ya. Nih. Kita drag. Kita taruh images di sini. Oke, kalau udah tinggal kita panggil di bawah sini. Jadi kita harus bikinnya di dalam row ya, di dalam row ya. Nah, di sini nih dalam row. Oke, kita bikin di sini. Isinya adalah kontainer. Kemudian di dalam kontainernya kita bakal bikin lebarnya ini media query of context size dot width ya. Dan kita bakal bikin dikali, kita bakal bikin lebarnya itu dikali 0,33. Jadi berapa tuh? Lebarnya itu sekitaran 30-an% ya.
lebarnya 33%. Kemudian kita bakal bikin tingginya ini, itu media query juga, of context, size.height ya. Kita bakal bikin dikali 0,2, jadi 20% dari layar gitu. Oke, kalau udah, kemudian kita dekor ya. Bukan dekor sih, kita bakal masukin gambar, tapi masukin gambarnya dari sini. Decoration, box decoration. Di sini isinya image, asset, image. Kita kasih, nah di sini ya. Ini kita kasih string dulu karena dia minta string. Oh, ini image. Ini bukan asset image tapi decor image. Kalau langsung itu langsung merah dia. Decoration image, baru di sini asset image. Oke, baru di sini kita kasih string biar nggak merah, tapi jangan di save. Kalau di save nanti malah error ya, malah ada exception. Nah ini kan udah kita nih, udah kita taruh sini, tapi belum didaftarin di PubSpec YAML, harus didaftarin dulu folder imagesnya. Caranya gimana? Caranya tinggal di uncomment assetsnya, terus kita hapus. Nah ini tinggal kita save baru di sini. Tuh, jadi kita daftarin folder images ke dalam PubSpec YAML. Baru kita kembali lagi ke tadi mana? Banner page ya. Baru kita kembali lagi. Nah, di sini baru kita isi deh. Ini kekecilan layarnya ya. Baru kita isi di sini. Kita namain images / illustration card.png. Semoga nggak salah namanya. Illustration card ya. Coba kita save. Oke, udah muncul ya. Oke, kita kembali ke, ini kan udah muncul nih, saya mau lihatnya aplikasi yang lama aja, biar kelihatan. Ini udah kelar ya, kita udah bikin. Selanjutnya bakal kita bikin ini tulisan kandidat list sama card. Kita ke homepage lagi. Homepage lagi. Oke, Ctrl S. Oke, kita bikin ya teksnya ya di bawah banner. Dan di sini saya nggak mau bikin kelas dulu karena gampang ya kalau teks doang mah. Tinggal dikasih kontainer aja di sini. Container. Kita kasih margin buat jarak di margin top ya. Sama semuanya deh, edge from LTRB. Left-nya kita kasih 15, top-nya 25, right-nya 15, bottom-nya 15. Oke, kemudian kita di sini kita kasih child ya. Kita kasih text. Kemudian teksnya kita isi dengan kandidat list. Kita styling. Text style. Di sini kita kasih font size-nya 16. Oke. Hasilnya bakal oke nanti. Saya ngelihatnya ntar aja. Baru di sini ini ya. Terakhir di sini kita butuh card. Saya bakal bikin kelas card page namanya baru. Di sini kita bikin kelas baru namanya card page.dart. Status widget card page. Kalian kalau mau yang lain kayak card apa terserah ya. Kalau saya card page. Cuman jangan tulis card doang karena widget card itu udah ada di Flutter gitu. Jadi kalau mau kalian kasih tambahan lah yang menurut kalian tuh belum dibuat di Flutter kelasnya gitu. Oke. Di sini kan kita punya 3 card ya kalau kita lihat ya. Tuh, bisa digeser-geser. Kalian juga mau bikin 4 juga terserah gitu. Nah, ini kenapa nih? Try correcting the name.
Oke. Oke, udah benar. Di sini, karena kita bakal bikin banyak, jadi kita butuh yang namanya list view. Tapi, list view tuh nggak bisa kita tulis langsung di sini list view.builder, nggak bisa. Kita butuh kontainer buat tingginya. Buat tinggi list view tuh berapa gitu. Jadi, saya pakai kontainer dulu. Media query of context size .height ya, karena kita tinggi. Tingginya saya mau bikin 30% dari layar. 0,3. 30% dari layar ya. Ini kalau dilihat nih 30. Nah, nyampe tuh ke layar. Baru di sini kita bikin child list view. Kalau list view nanti dia bakal bikinnya listnya satu doang. Tapi karena saya nggak mau capek-capek, jadi pakainya list view.builder. Dia punya item builder. Kalau kita hapus dan kita ini control space, dia bakal minta parameter konteks sama indeks. Nah, disinilah kita yang bakal kita isi. Gitu loh. Kita, kan ini card ya, tapi saya nggak pengen bikin card, saya pengennya pakai container aja. Karena kalau card agak sulit di settingnya ya. Kemudian, sebelum itu, di list view.builder ini, dia punya beberapa parameter, kayak item count. Item count tuh mau berapa? 3, gitu kan. 3, mau bikin 3 card atau berapa card gitu. Terus, list view itu, dia scroll direction-nya secara default, by default itu vertikal. Jadi, gunanya buat nge-scroll ke atas bawah gitu. Nah, kita bakal bikin ini scroll direction-nya ke samping. Ya, jadi pakai axis dot horizontal. Oke, axis dot horizontal gitu ya. Baru kemudian kontainernya ini yang kita eksekusi ya. Kita kasih margin dulu. Margin buat sesama card-nya ya, sesama card ini loh. Jadi kita kasih age from LTRB ya. Kita bakal kasih left-nya 15. Kemudian top-nya 0. Right-nya 0. Bottom-nya 5. Bottom-nya kita kasih 5 aja. 0 juga boleh, terserah kalian. Kemudian child-nya baru kita kasih material karena kita pengen ada elevation ya. Kita kasih elevation-nya 10 seperti biasa. Kemudian border radius. Border radius circular. Circular. Radiusnya 20. Kemudian kita kasih kontainer baru. Kontainer buat gambarnya baru. Oke, kita panggil child-nya dulu ya. Kontainer. Sini. Kontainernya ini tingginya atau lebarnya bakal 40%. Media query of context size.width. Saya bikin dia 40% dari layar. 0,4. Kemudian ini kontainernya saya salah, ini kontainernya nih. Sebentar saya cek dulu ya. Kontainer material. Oh ya, benar. Jadi kontainer ini bukan buat gambar ya, tapi kontainernya ini buat bikin ini nih. Kontainer ini. Jadi saya pengen lebarnya ini 40%. Jadi 40% tuh ya segini. Kalau 50% nanti setengah layar lebar kontainernya. Kalau kontainer yang ini dibuat cuma untuk ngasih margin aja, tuh ya. Lihat ya, ini kontainer buat ngasih margin doang. Kalau ini kontainer buat ini apa namanya? bentuk kotaknya ini. Kenapa nggak digabung aja di sini? Nanti materialnya nggak ngikut. Coba deh kalian
marginnya kalian taruh di sini, kemudian yang ini dihapus. Nanti nggak ngikut materialnya gitu. Oke, langsung kita bikin apa lagi? Decoration di sini. Di decoration ini kita kasih box decoration ya. Box decorationnya border radius sama kayak material ya. Border radius circular 20 juga. Kemudian setelah itu kita baru ngasih child buat kolom. Sini child, kita kasih kolom karena di dalamnya ini bakal ada 1, 2, 3, 4 widget. Ada 4 widget ya. Kolom yang pertama buat gambar. Jadi di sini kolom yang pertama kita kasih children. Nah, children yang pertama itu buat gambar. Container. Di sini lebarnya sama 40% juga ya, karena kita nggak pengen layarnya ini, misalkan ini kita bikin cut 40% dari layar, tapi gambarnya cuma 30%, enggak ya. Jadi kita pengen memenuhi seluruh layar gitu. Size dot width dikali 0,4. Nah, tingginya saya pengen 15% dari layar. Height media query of context size dot height dikali 0,15. 15% dari tinggi layar ya, nih. Tinggi kotak ini. 15% dari tinggi layar. Oke. Coba lihat di layar laptop kalian, di HP kalian udah muncul apa belum? Karena saya belum ngelihat ya. Decoration, box decoration. Kemudian border radiusnya. Box decoration ini mau kita kasih border radius juga. Karena gambarnya ini kalau kita lihat, gambarnya ini di sini lancip, tapi di sini tumpul gitu. Karena kalau nggak dikasih border radius bakal lancip gambarnya, jelek nanti hasilnya. Jadi kita mau kasih border radius, tapi kita kasihnya vertikal. Nah, baru di sini ada parameter top. Nah, topnya ini baru kita kasih 20. Oh, error karena nggak gitu. Border radius lagi kita panggil circular. Bukan border radius tapi radius ya. Radius circular. Oke, baru di sini kita kasih 20. Jadi nanti dia yang yang lancip yang tumpul atasnya doang. Kemudian baru kita kasih image di sini. Image. Nah, di sini decor image. Baru di sini asset image. Asset image. Jangan di save dulu ya. Jangan di save dulu karena nanti kalau di save malah error. Di sini di dalam decor masih ada di dalam asset image. Ada fit kah di sini? Oh, bukan, berarti bukan di asset image tapi di box decoration image ya. Fit. Nah, ada box fit cover. Box fit cover. Tujuan box fit cover ini untuk membuat gambarnya ini memenuhi seluruh layar gitu. Nanti kalian coba aja, di sini ada cover, contain, fill, fit height, fit weight, none gitu. Kalian coba-coba aja ya. Kalau saya pakai cover. Jangan di save dulu, nanti error karena belum diisi gambarnya. Ini gambarnya saya udah punya, ini ada 3 ya. Tinggal di drag ditaruh ke folder images di sini. Oke. Kita taruh sini. Oke, baru kita panggil ya. Images /card 1 jpeg.jpg. Ctrl S, save ya. Kalau kita lihat ya. Unable to load images card1.jpg. Nah, ini karena mungkin agak susah ya kalau JPEG ya.
Coba kita agak errorin dulu. Images card1.png misalkan. Error juga pasti ya. Karena harusnya kan JPEG. JPEG. Please muncul. Unable to load asset images card1.jpg. Ini mah harusnya nggak ada yang salah ya, tapi ya emang kayak gitu dia. Data. Tuh ya, padahal kalau misalkan kita ganti jadi ini nih. illustration/card.png. Kelihatan kah? Tuh, kelihatan ya. Dan ini, nah ini gunanya box fit cover nih. Kalau nggak pakai box fit cover, kalau kita lihat ya nggak pakai box fit cover nih. Kita oke. Save. Gambarnya muncul semua, tapi kan lihat nih. Ini saya pengen liatin gambarnya. Card1.jpg udah bisa belum sih? Unable to load asset images. Oke. PubSpec YAML dulu deh. Harus kita daftarin aja ya mungkin ya. Card1.jpg. Kita bikin sini card2.jpg, card3.jpg. Ctrl S. Oke, kemudian kita ke homepage lagi atau mana tadi? Card page ya. Ini Ctrl S. Please bisa lah. Duh. Ini errornya lama nih kalau begini. Oke, setelah saya setelah saya matikan ininya setelah saya stop ya, kemudian saya F5 lagi bisa ya. Jadi mungkin karena belum di save di PubSpec YAML atau apa nggak tahu ya. Jadi kalian mending di save dulu tadi di PubSpec YAML. Udah nggak usah saya otak-atik ya. Nih coba kalau misalkan box fit covernya kita hilangin misalkan. Ctrl X ya, Ctrl S. Nah tuh lihat ada jarak ya di sini ya. Tuh yang itu maksud saya. Terus kalau misalkan nggak dikasih border radius, nih misalkan nggak dikasih border radius di sini, Ctrl X, Ctrl S, tuh jelek. Jadi harus dikasih. Oke, kemudian lanjut. Ini udah untuk gambar. Sekarang yang bawahnya kita bakal ngasih teks di bawahnya ya, di bawah kontainer ini. Kita bakal bikin kontainer lagi. Saya biasanya kalau bikin teks, nggak langsung bikin teks gitu. Dibungkus pakai kontainer dulu, karena butuh margin from LTRB. Left-nya 0, top-nya 10, right-nya 0, bottom-nya 0. Oke. Kenapa saya nggak kasih left-nya kayak tadi? Left-nya kan dari tadi 15, sekarang 0. Karena secara default kontainer itu dia bakal kolom itu secara default dia bakal center ke tengah gitu. Secara default ya. Kemudian baru kita kasih teks. Bukan nih child dulu ya. Child baru teks. Oke, di teksnya ini saya isi nama saya dulu ya.
Nanti baru secara dinamis. Sekarang statis dulu aja. Buat tes. Kita styling. Stylingnya di dalam ini ya. Dalam widget text. Style. Text style. Di sini kita kasih font size 14. Dan kita kasih font weight 600. Font weight. Oke, font weight 600. Ini merah karena oke. Kemudian kita kasih kontainer lagi di bawah kontainer sini. Masih di dalam kolom tapi kita kasih kontainer untuk tulisan teks ini ya, an active student. Nih kita lihat nih di sini ya. Nah, an active student ada tulisan ya. Kasih margin lagi. Margin top terutama from LTRB. Left-nya 0, topnya 0, right-nya 0, bottom-nya 0. Atau bottom-nya 15. Ini saya nggak ngasih margin top ya di sini, di bawahnya unactive student. Nah, saya rasa udah cukup gitu. Kemudian di sini diisi teks, child text ya, child text. Isinya an active student. Baru kita styling. Text style. Font size 12. Oke, kemudian di bawahnya baru kita bikin button ya, nggak button sih, kontainer aja. Button lama kayak tadi, karena saya belum bikin button nih. Kalau diklik nih di contoh juga belum ada buttonnya, jadi nggak usah dibikin button. Kita bikin kontainer biasa aja ya. Isinya lebarnya dulu media query, of context size dot width. Di sini saya samain ya, sama kayak ini nih, follow soon. Itu lebarnya 30%. Tingginya juga sama kan? Tingginya juga dibagi 26 kan? Media query of context size dot height dibagi 26. Kemudian saya bakal dekor box decoration. Di box decoration punya properti namanya border, karena bordernya ini warnanya ini ya, ungu gitu ya. Bordernya ini saya kasih border all. Jadi semuanya kan ada border, nanti ada border top ya, ada banyak deh. Nah, di sini saya all. Colornya warnanya 0x FF 6451E3, 6A 6451E3. Kemudian saya kasih border radius karena dia nggak lancip ya, nggak kotak. Border radius sirkular. Radiusnya saya bikin 30. Kemudian selanjutnya baru di dalam kontainer ini kita kasih teks ya. Tapi teksnya di tengah, jadi kita bungkus pakai widget center. Teks kita isi dengan follow election gitu ya. Kemudian kita styling, style, text style, font size-nya 10,
dan warnanya juga sama kayak warna bordernya ya. Color. Ini kita copy aja. Copy. Oke, kalau kita save, gimana kelihatannya kalau di save? Saya lihat. Oke, semuanya udah ya. Tapi belum dinamis. Masih sama semuanya, mirip sama apa? Persis lah sama card semuanya gitu. Sekarang kita pengen ganti-ganti warna. Caranya gimana? Caranya kita harus buat datanya dulu. Jadi buat datanya kita harus bikin database di sini. Atau kita tulis ke card. Jangan card.data tapi card atau ini aja student ya. Student.dat. Oke. Di sini kita bikin kelas student. Ini bukan stateless widget lagi ya. Isinya adalah ini yang bakal kita ganti-ganti, yaitu ada apa aja, ada image kan, string image sama string name. Kita bikin apa, konstruktor di sini. Di sini kita kasih this.image sama this.name, kita kasih required. Nah, ini kita kasih titik koma biar nggak error. Baru di sini kita kasih list. List of student ya. Student. Nah, di sini kita namain student juga. Oke. Kemudian baru di sini isinya kelas student semua. Nah, ini dia minta image. Kita kasih string kan. Images /card1.jpg. Name-nya kita kasih string juga. Ini Adam. Marcel. Oke. Ini bisa kita copy paste aja. Copy 3 kali. Ini card 2, ini card 3. Oke, kemudian ini Sodik Fakat, ada kawan saya. Ini Ferry Muhtadamari, misalkan. Baru deh kita ke yang tadi, yaitu card page ya. Di sini kita panggil var. Di sini kita ganti dulu student.dat-nya ini jadi student list misalnya. Student list. Di card page ini kita bikin var student sama dengan student list. Student. Oke, dot. Oke. Bisa seperti ini ya, seperti diajari nama dosen saya, cuman saya lupa kalau cara ini. Mending lebih baik kita di sini nih. Kalau cara saya pakainya gini deh. Nih kita copy, kita taruh sini. Nah, di sini error. Dia minta final sama static. Oke. Baru di sini kita panggil mana gambar atau nama dulu deh. Student list index dot name. Kita kasih koma. Baru kalau kita Ctrl S,
Oke, namanya udah pada ganti. Sekarang tinggal images. Kita ganti jadi student list ya. Student list index dot image. Oke, gambarnya ganti juga. Nah, ini tinggal totalnya. Kita ganti nggak 3 item count, tapi student list.length. Oke. Nah, sip. Udah, mungkin ya. Nggak ada lagi yang perlu dirubah-rubah mungkin. Seperti itu aja. Paling kalau misalkan kalian ngerasa terlalu mepet, tinggal di homepage-nya tinggal dikasih size box. Nanti di error nih. Size box. Height-nya 10 misalkan. Overflow nggak? Overflow. Jadi kita kasih di sini, kita kasih single child dot scroll view di atas kolom. Kolomnya dibungkus pakai single child scroll view. Refactor, wrap with widget, single child scroll view. Oke. Dah. Nggak ada yang perlu di inian atau udah ya, mungkin seperti ini ya. Tapi warna jadi agak beda ya, karena ada ininya elevationnya. Dan mungkin seperti itu aja, sekian, terlalu lama. Sekarang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.